Kalau kita ngomongin market TWS sekarang di masyarakat, rasanya rata-rata di-tuning dengan frekuensi response yang bentuknya V-shape, yang bentuknya L-shape atau basset, sangat focusing di area bass, dan ya memang itu kebutuhan masyarakat pada umumnya ketika menggunakan TWS. Tapi gimana kalau misalnya gue bilang ada loh TWS yang di-tuning justru berdasarkan target market untuk audiophile. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk TWS dari BGVP, yaitu BGVP Q3, di mana harganya sekitar $99. Jadi di kurs Indonesia sekarang mungkin masuk Indonesia sekitar 1,6 sampai 1,7 jutaan nantinya, dan dia menggunakan ya satu dynamic driver, satu balance armature. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian juga fit, user experience, serta suaranya. Untuk build quality buat gue ini salah satu TWS yang kerasa premium di tangan gue, dimana kebanyakan TWS yang gue review itu kan bahan case-nya aja pakai bahan semacam plastik. Tapi ini justru semacam aluminium rasanya, tetap agak ringan. Walaupun yes, ini lebih berat dari beberapa TWS yang gue review terakhir. Dan bentuknya, lalu feel-nya, finishing-nya yang seperti apa kelihatan pakai bahan metal ini yang tuh, dengan suara ada sedikit ini grit-nya begini. Dan ya sini keren, di depan ada tulisan BGVP Hi-Fi Audio, di sini ada untuk power indicator-nya. Dan kalau misalnya dibuka, oh ya di sini ada charging-nya USB Type-C ya. Kalau dibuka seperti ini bentuknya tuh langsung nyala ya nanti. Untuk earpiece-nya sendiri yes, ini menggunakan overall bahan resin. Dan yes, ini agak besar ya. Untuk yang tanya, Bang itu kok ada MMCX? Yes, MMCX-nya ini beneran bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan kabel, bisa, nggak cuma pakai TWS doang. Ini jadi hybrid TWS / wired IM. Atau kalian juga bisa gunain lubang MMCX ini juga sebagai ngecharge ya. Ini pertama kali yang gue lihat ada TWS yang menggunakan MMCX sebagai ngecharge, dan yes, lu mendapatkan charging MMCX. Jadi MMCX ini nggak cuma buat sinyal analog, tapi juga buat mengalirkan arus listrik juga nih. Seperti ini bentuknya, dan yes, ini kayak IM pada umumnya, bukan kayak TWS biasa. Bahkan untuk nozzle-nya sendiri juga besar. Jadi kalau kalian punya banyak koleksi untuk ear tips yang besar ya, ala IM bukan TWS, ini somehow bisa muat. Nah, kita ngomongin fit, sayangnya karena memang ukurannya semacam TWS yang semacam IM wired yang agak bulky seperti ini. Dan dimana kalau misalnya IM wired yang bulky itu kan ada bantuan dari ear gate-nya biar nyangkut di kuping kalian di bagian sini gitu. Sementara ini nggak ada, jadi ya mau nggak mau it's on the bigger side of TWS, agak bulky, agak besar, agak nonjol dari telinga gue begini. Dan yes, ini tidak senyaman TWS yang terakhir gue review karena simply ukurannya doang. Ukurannya ini besar, dan walaupun gue bisa bilang ngupas telinga gue, tapi tetap aja kayak ada sesuatu yang besar lalu nyumpel telinga lo begitu. Kalau gue pribadi mungkin pakainya sekitar 1 jam aja. Kalau 2 jam itu udah mulai pegel kuping gue karena ya nggak bohong, besarnya kerasa dan nggak ada bantuan dari ear gate-nya ini sendiri. Oke, let's talk about user experience dan fitur-fiturnya. Jujur aja fiturnya nggak banyak ya, dia cuman ya Bluetooth 5.3, lalu sudah support aptX, tapi dia nggak punya semacam active noise cancelling. Yes, dia dibilang punya environment mode, tapi gua rasa itu bukan jadi jualan utamanya. Toh environment mode-nya tuh nyaris nggak berasa lah dibandingkan TWS yang gua udah pernah review, kayak contohnya dari Soundcore, Anchor gitu yang udah lebih advance. Ini active noise cancelling nggak berasa. Jadi dia sangat-sangat kalau kita ngomong kekedapan itu dia bergantung dengan passive noise cancelling, di mana itu dari bentuknya yang kedap banget ini loh. Jadi ya itu aja, nggak ada teknologi untuk cancelling suara dari luar gimana. Dan juga untuk tap controlnya kayak pause, play atau jawab telepon itu untungnya gampang karena bidang tab-nya itu cukup gede. Jadi kayak pek gitu aja, 1-2 kali tap tergantung kalian mau ngapain ya. Itu tab-nya langsung berasa dan untungnya responsif dengan itu. Cuman yang gue kurang suka memang adalah dia nggak, kalau misalnya kita ngomong fitur ya, karena gue udah review kemarin yang fiturnya banyak banget, cuman harga dari 300.000 gitu, 300.000 ada, 1 juta ada. Nah ini harganya udah 1,7 juta, tapi fiturnya minim banget. Lu nggak bisa ngatur active noise cancelling ya, lu nggak ada fitur-fitur seperti equalizer gimana, ataupun adaptive noise cancelling, dan segala macamnya itu nggak terlalu ada. Cuman bisa tap control dan sedikit transparency mode yang nggak terlalu gimana, dan passive noise cancellingnya itu sendiri. Yes, dia dibilang juga sudah latensinya cukup cepat lah untuk main game, tapi gue pribadi bukanlah orang yang main game gimana, jadi gue sendiri nggak terlalu bisa ngasih pengalaman soal gaming. Tapi at least kalau nonton video gimana emang nggak terlalu nge-lag sih.
Cuman kalau namanya wireless ya di mana-mana tetap aja ada nge-lag-nya sepersekian detik gitu. Dan ya basically secara user experience ini simply kayak IM tapi nggak pakai kabel gitu, nggak berasa kayak TWS with a lot of function ya. Itu buat gue sih poin minus ya kalau kita ngomongin masalah market TWS. Tes tes 1 2 3, ini adalah suara gue dengan mic menggunakan BGVP Q3. Tes ini gue coba sambil muter-muter sekalian sambil ngobrol-ngobrol. Dan yes, that's it. Mic test dari BGVP Q3. Nah, tapi dia punya poin plus di mana kita langsung ngomong aja mengenai suaranya. Yes, by frequency response kelihatan kalau misalnya kita ngomong frequency response tonal kebanyakan TWS atau bisa dibilang 90% TWS yang gue pernah review di channel ini dan gue cobain kemana-mana, kebanyakan itu kan bass head V-shape yang bassnya gede banget, nonjok banget bassnya, nggak terlalu pedulin balance antara bass mid treble-nya. Nah ini enggak, ini bisa dikategorikan almost neutral with bass boost. Cuman masih ada penekanan lagi di sekitar area ear gain 3 kHz dan juga area mid to upper treble-nya. Jadi masih semi V-shape atau mild U-shape lah bisa dibilang. Tapi tuningan ini mendekati dengan tuningan yang udah rame di kalangan audiophile. Maksudnya tuningan-tuningan zaman now kan, Harman Target, lalu neutral with bass boost. Nah ini akhirnya TWS ada juga nih, nggak V-shape banget, nggak bass head banget, tapi dia bisa dibilang almost neutral with bass boost. Dan gue harus bilang I like it. Kalau TWS yang lain rata-rata itu gue pasti mainin equalizer. Bassnya rata-rata kegedean mid bassnya. Gue pasti turunin. Sub bassnya juga gue seringnya turunin. Ear gain 3 kHz naikin. Treble sekitar lower treble 6-8 kHz gue turunin juga. Jadi biar gue arahnya ke neutral with bass boost. Nah ini gue nggak perlu EQ apa-apa. Suaranya udah definitely acceptable. Gue bisa play berbagai macam lagu, berbagai macam genre, itu udah asik. Dia tetap ada bassnya. Tetap lu ngerasa fun di luar dari commute gitu. Masih ada berasa bassnya. Dan tapi nggak sampai bleber gimana-gimana. Vocal to treble juga punya balancing yang cukup bagus. Di sini lu energiknya masih berasa, tapi balancing female vocal to male vocalnya masih oke. Nggak kebanding kayak, sekali lagi, nggak kebanding kayak TWS pada umumnya yang vokal tuh udah kayak nggak diurus gitu. Di sini vokalnya balancingnya masih berasa bagus. Walaupun gue nggak bisa bilang teksturnya spesial apa gimana-gimana, at least balancing vokalnya udah berasa oke. Dan extension treble-nya sendiri cukup decent actually. Jadi lu dengerin violin, lu dengerin cymbal crash, lu dengerin juga percussion gitu, lu masih berasa itu ada di treble-nya. Jadi so far kalau kita ngomongin tuning doang, yes, gue bisa bilang ini adalah salah satu TWS yang masuk top 2 atau top TWS yang simply gue pernah review di sini. Sisanya kalau soal tuning ya, this is one of the best yang gue pernah coba dari semua yang gue masukin di channel ini. Gue juga mau puji TWS ini secara teknikal. Kalau simply gini loh, kalau misalnya dibandingin sama TWS lain yang gue review sebelumnya, itu langsung ini ngebantai yang lain secara sound quality, mau itu tuning tonal ataupun technicalnya. Karena memang tuningnya satu, dia paling berasa balancing sub bass mid bass terbaik. Yang lain kan mid bassnya gede banget gitu loh, atau misalnya sub bassnya gede banget, nggak ada balancingnya gimana-gimana. Ini well balance bagus, punchnya dapet, depthnya dapet, rumble-nya juga dapet, vocalnya clear, balance, treble tingginya juga dapet, ditambah stage-nya juga lebar, besar, 3D-nya dapet. Simply sound quality-nya, this is the best TWS yang gue pernah review di channel ini, period. It's that good. Emang bagus banget kalau misalnya kita ngomong itu, karena ya tuningannya juga well balanced. Tapi kan masalahnya TWS nggak semerta-merta soal suara doang. Jadi di ini kita ngomong soal worthiness-nya. Apakah BGVP Q3 ini worth di harga 1,7 juta? Kalau kita ngomongin fitur doang, nggak, definitely no. Ini minim banget fiturnya untuk TWS untuk convenience kalian. To the point, kalau gue sendiri, kalau misalnya gunain ini nggak bakal sebagai TWS yang gue umumnya pakai untuk commute atau untuk kerja. Tapi kalau kita ngomongin sound quality, this is simply the best yang gue pernah review di sini. Jadi untuk kalian yang pengen TWS dengan sound quality terbaik, at least yang gue pernah coba di under 2 juta berarti ya. Ya ini simply ini yang gue bisa rekomendasikan. Tapi masalahnya gini loh, ini kalau misalnya kita ngomong pengen sound quality terbaik, sebenarnya IM aja gitu loh, under 1 juta aja plus
good DAC atau good DAP itu suaranya udah melebihi ini yang harga 1,7 juta. Dan kalau perlu, kalau gua ya itu pilih pakai IM kayak gitu aja. Kalau mau TWS, sekalian TWS yang banyak fiturnya, toh 200.000 300.000 fiturnya udah banyak. Tapi itu pilihan gua sendiri gitu. Kalau lo mau dua-duanya mau maksa gitu di antara keduanya, TWS yang minim fitur tapi TWS ataupun IM yang suara cukup bagus walaupun nggak terlalu bersaing di harganya, ini di tengah-tengahnya, it's still good. Untuk ukuran TWS gue tetap puji secara tuningannya, this is simply one of the best. Detailnya, balancing tonalnya, tapi excellentnya tetap dapat gitu aja. Jadi yes, marketnya gue rasa nggak semua orang yang IM tetap kayak bakal pilih IM, yang pingin TWS banget bakal tetap pilih TWS dengan merek-merek lain dengan fitur lebih banyak. Tapi kalau kalian mau di tengah-tengahnya nih banget nih, ini yang gue pernah coba yang paling mendekati sound quality IM walaupun cukup meraih gocek yang cukup dalam di 1,7 jutaan. Jadi gitu aja. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.